Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa lagi dalam program acara Healthy Talk Live Instagram bersama Pramita Lab. Bersama dengan saya Marisha yang akan memandu perbincangan hangat selama 1 jam ke depan. Tema kita pada siang hari ini yaitu fatty liver. Bahaya nggak sih? Nah, sahabat Pramita, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena perbincangan kita sangatlah bermanfaat dan menarik tentunya. Dan di akhir acara nanti akan ada hadiah untuk 3 sahabat Pramita terpilih, masing-masing akan mendapatkan top up e-wallet senilai Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 yang bisa sahabat Pramita gunakan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Caranya gimana? Gampang sekali. Sahabat Pramita silakan follow akun Instagram kami di @pramitalab.id dan sahabat Pramita silakan mengajukan pertanyaan seputar tema kita pada siang hari ini di kolom komentar. Baiklah sahabat Pramita, tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita dokter cantik yang bernama Dr. Desi Oktarina. Beliau merupakan dokter pelayanan medis di Pramita Lab Cabang Palembang, Jalan KH Ahmad Dahlan, nomor 70. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati pada tahun 2017. Baiklah, tidak usah menunggu lama lagi, mari kita sambut Dokter Desi. Assalamualaikum dokter, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Marisha. Apa kabarnya nih dok? Luar biasa, sangat sehat pada siang hari ini. Mbak Marisha sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat pastinya dokter. Baik dokter, mendekati dengan Hari Hepatitis Sedunia yang tepat pada tanggal 28 Juli nanti di hari Minggu, kita ingin mengajak dokter nih untuk sharing ke sahabat Pramita tentang fatty liver. Bahaya nggak sih? Silakan dokter. Halo sahabat Pramita, saya Dr. Desi. Jadi sebelum kita membahas fatty liver, bahaya nggak sih? Kita akan sharing terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fatty liver. Fatty liver adalah suatu kondisi yang tidak sehat di mana terjadi perlemakan di organ hati. Normalnya, organ hati sangat sedikit sekali mengandung lemak, yaitu kurang dari 5%. Sedangkan pada keadaan fatty liver, terjadi penumpukan lemak dengan akumulasi lemak trigliserida dan lemak-lemak lainnya melebihi 5%. Tentu saja sahabat Pramita, kondisi seperti ini sangat tidak sehat. Baik dokter. Nah dokter, apa saja sih penyebab dari fatty liver? Ya, sahabat Pramita, perlu diketahui penyebab utama dari fatty liver dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang disebabkan karena konsumsi alkohol melebihi nilai ambang yang bisa ditoleransi tubuh, atau yang kita kenal dengan istilah alcoholic fatty liver disease. Di sini, asupan harian alkohol yang dikonsumsi oleh wanita dengan kadar lebih dari 20 gram per hari dan pada laki-laki dengan kadar lebih dari 30 gram per hari. Dan aktivitas seperti ini dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ini bisa menjadi penyebab utama fatty liver yang disebabkan karena alkohol. Selanjutnya, sahabat Pramita, ada lagi penyebab utama lainnya yaitu yang bukan disebabkan karena konsumsi alkohol atau ini disebabkan karena adanya faktor lain seperti obesitas, kemudian adanya riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2, dan adanya riwayat penyakit dislipidemia. Jadi kedua faktor ini adalah penyebab utama terjadinya fatty liver. Baik dokter. Nah dokter, apa saja sih faktor resiko menderita fatty liver? Ya, sahabat Pramita, untuk faktor risiko terjadinya fatty liver, selain dari penyebab utamanya seperti
faktor alkohol, kemudian obesitas, riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2, ternyata faktor risiko utamanya adalah pola hidup yang salah, seperti terjadinya obesitas, tidak adanya aktivitas fisik, tidak rutin berolahraga, serta riwayat mengkonsumsi makanan dengan rendah nutrisi dan tinggi lemak. Hal ini dilakukan secara terus-menerus dan ini akan menjadi faktor risiko seseorang terkena fatty liver. Baik, dokter. Nah, dokter, apa saja nih gejala dari fatty liver itu, dok? Ya, sahabat Pramita, untuk gejala umum pada penderita fatty liver ini sangat sulit diketahui pada tahapan awal karena hampir keseluruhan pada tahapan awal fatty liver bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala. Nah, di sini peranan medical check up sangat penting untuk mengetahui kondisi tahapan awal dari fatty liver itu sendiri. Namun, pada fatty liver tahap sedang, derajat sedang sampai berat, biasanya pada beberapa penderita akan mulai menunjukkan keluhan-keluhan seperti nyeri perut bagian kanan atas, diikuti dengan rasa mual, kemudian tidak nyaman pada area perut, rasa letih, dan pada tahapan yang lebih serius, ini juga bisa menunjukkan kondisi pengerasan organ hati yang teraba di daerah perut dan juga bisa terjadi ikterik atau kuning di area perut. Itu keluhan-keluhan yang biasanya terlihat pada kondisi fatty liver. Baik, dokter. Berarti tidak bergejala sebagian besar ya, dok ya? Iya, betul sekali. Makanya penting sekali untuk melakukan medical check up. Sehingga dengan medical check up, terutama pemeriksaan yang nantinya akan berhubungan dengan fatty liver, ini bisa sangat membantu deteksi dini apakah fatty liver ini sudah terjadi atau belum. Baik, dokter. Kalau begitu, apa saja nih, dok, pemeriksaan yang baik untuk mendiagnosis fatty liver? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya Mbak Marisha. Jadi sahabat Pramita, pemeriksaan utama atau baku emas dari fatty liver ini sebenarnya adalah biopsi jaringan hati. Namun, pemeriksaan biopsi ini cukup sulit dilakukan karena memerlukan tindakan operatif. Sehingga ada pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan tingkat sensitivitas dan spesifitasnya juga tinggi terhadap diagnosa dan screening awal fatty liver yaitu USG abdomen atau USG daerah perut. Nantinya pada USG daerah abdomen atau daerah perut ini bisa mengidentifikasi apakah sudah terjadi fatty liver atau belum, serta kita bisa melihat tingkat derajat keparahannya. Bahkan pada gambaran USG juga bisa memperlihatkan apakah terdapat jaringan yang tidak normal seperti jaringan parut yang bersifat permanen, bahkan gambaran dari pengerasan hati pun akan terlihat dari pemeriksaan USG bagian perut. Dan sahabat Pramita juga bisa melakukan pemeriksaan dari darah, yaitu enzim hati seperti enzim SGOT, SGPT, dan gamma GT. Pada pemeriksaan enzim-enzim ini, apabila terjadi kerusakan pada organ hati, gangguan pada organ hati, tentunya akan terjadi peningkatan yang signifikan yang tidak normal, sehingga kita mampu mengidentifikasi apakah terdapat masalah pada organ hepar atau tidak. Dan sahabat Pramita juga bisa melakukan pemeriksaan terkait kolesterol dari darah, yaitu pemeriksaan kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Ini juga akan berkaitan dengan angka kejadian dari fatty liver. Tentunya semua pemeriksaan ini bisa dilakukan di Pramita Lab seluruh Indonesia. Baik, dokter. Nah, dokter, apakah pemeriksaan yang dokter sebutkan tadi perlu melakukan persiapan khusus nih, dok? Iya, sahabat Pramita, untuk pemeriksaan USG bagian perut, ini ada sedikit persiapan khusus, yaitu sahabat Pramita yang akan melakukan pemeriksaan USG abdomen atau perut harus berpuasa minimal 6 sampai 8 jam.
dan dianjurkan tetap mengkonsumsi air putih yang cukup. Di sini berpuasanya makan dan minuman selain air putih. Namun untuk pemeriksaan enzim hati dan pemeriksaan kolesterol bisa sahabat Pramita langsung lakukan di Pramita Lab dan bisa langsung datang ke Pramita Lab terdekat. Kalau mengalami kesulitan atau bingung, sahabat Pramita juga bisa berkonsultasi dulu dengan dokter di pelayanan Pramita Lab. Ya, benar sekali ya dokter ya. Jadi pemeriksaan yang dokter sebutkan tadi bisa dilakukan di Pramita Lab cabang terdekat dan bisa berkonsultasi terlebih dahulu nih. Jadi nanti akan diberitahu persiapan apa saja yang perlu disiapkan oleh pasien sebelum melakukan pemeriksaan. Baik dokter, untuk pemeriksaan USG sendiri, apakah bisa menentukan tingkat keparahan dari fatty liver, dok? Iya, sahabat Pramita, pemeriksaan USG bagian perut ini dengan sensitivitas dan spesifisitasnya yang cukup tinggi mampu menunjukkan tingkat keparahan dari fatty liver itu sendiri. Bahkan pada gambaran fatty liver derajat berat yang sudah terbentuk jaringan parut yang bersifat permanen dan bisa saja sudah ada gambaran sirosis hepatis, pengerasan hati, ini bisa terdeteksi melalui pemeriksaan USG perut. Baik, dokter. Nah, dokter, kapan sebaiknya sih kita itu melakukan pemeriksaan untuk menentukan kita itu sebenarnya terkena fatty liver atau tidak? Ya, sahabat Pramita bisa melakukan pemeriksaan terkait medical check up ini pada umumnya adalah 1 tahun sekali minimal pada orang-orang yang tidak ada keluhan, artinya sehat. Namun, jika sahabat Pramita di rumah ada yang sudah terdeteksi fatty liver atau ada yang memiliki keluhan-keluhan terkait dengan fatty liver, ini bisa berkonsultasi dulu dengan dokter. Nantinya dokter akan membantu mengarahkan kapan sebaiknya medical check up terkait fatty liver dilakukan? Dan sahabat Pramita bisa mengikuti saran dari dokter. Baik, dokter, kita langsung masuk ke temanya nih, dok. Jadi, apakah fatty liver itu berbahaya, dok? Iya, jawabannya iya. Jadi, fatty liver ini memang pada tahapan awal tidak menunjukkan gejala atau yang dikenal dengan istilah asimptomatik. Namun, fatty liver yang tidak bergejala inilah yang menjadi sering diabaikan. Sehingga ketika diketahui dan sudah menunjukkan gejala, sudah menunjukkan fatty liver derajat berat. Sehingga pada fatty liver derajat berat, sel-sel normal pada jaringan perut ini biasanya akan terbentuk sel-sel yang tidak normal, yaitu jaringan parut. Jaringan parut ini apabila sudah permanen, ini akan sangat beresiko terbentuknya pengerasan hati. Proses pengerasan hati yang terus berlangsung dalam jangka waktu lama dan tidak ada pengobatan, ini bisa menjadi faktor risiko utama penyebab munculnya suatu keganasan, yaitu kanker hati. Wah, berarti bahaya ya, dok ya. Sampai bisa terkena kanker hati. Iya, betul sekali. Jadi, resiko terberat dari fatty liver ini bisa menyebabkan keganasan. Makanya sahabat Pramita di rumah tidak boleh menyepelekan atau tidak boleh melupakan bahwa fatty liver ini sangat beresiko untuk penyakit yang serius. Baik, dokter. Nah, dokter, apakah fatty liver ini berpengaruh dari keturunan, dok? Secara tidak langsung jawabannya iya. Jadi fatty liver ini berkaitan dengan penyebab utamanya adalah faktor komorbiditas dari penyakit lain, yaitu diabetes mellitus tipe 2. Sedangkan sahabat Pramita perlu ketahui, diabetes mellitus tipe 2 ini 50% penyebabnya adalah faktor keturunan. Jadi secara tidak langsung fatty liver dipengaruhi oleh faktor keturunan. Sehingga sahabat Pramita di rumah, kalau di keluarga sudah ada yang riwayat fatty liver, riwayat penyakit diabetes mellitus, biasakanlah pola hidup sehat sehingga nantinya kondisi kondisi hati ini akan selalu baik. Baik, dokter. Nah, dokter, apakah fatty liver ini sama dengan hepatitis, dok?
Ya, sahabat Pramita, fatty liver dan hepatitis adalah suatu kondisi yang sangat berbeda. Pada fatty liver adalah suatu kondisi terjadi perlemakan di organ hati melebihi nilai normal. Sedangkan pada hepatitis adalah proses peradangan organ hati yang disebabkan karena infeksi virus hepatitis. Jadi kedua hal ini adalah sangat berbeda. Berarti berbeda ya dok ya, namun sama berbahayanya ya. Iya, betul. Baik dokter, apakah fatty liver ini bisa kombinasi nih dok ke penyakit lainnya? Ya, jadi sahabat Pramita, fatty liver ini bisa komplikasi ke penyakit lainnya, seperti bisa menjadi penyakit sirosis hepatis atau pengerasan organ hati. Kemudian yang paling parah, fatty liver bisa menyebabkan suatu keganasan yaitu kanker hati. Baik dokter. Nah dokter, apakah fatty liver ini bisa menular? Sahabat Pramita di rumah, fatty liver ini sifatnya tidak menular karena fatty liver ini terjadi adanya akumulasi lemak di organ hati yang melebihi nilai normal, bukan disebabkan karena suatu infeksi yang baik disebabkan oleh bakteri maupun oleh virus. Jadi sifatnya tidak menular. Berarti personal ya dok ya. Iya, betul. Jadi tergantung dari lifestyle atau pola hidup masing-masing. Ya, benar sekali dokter. Nah dokter, apakah fatty liver ini bisa kambuh setelah dinyatakan sembuh? Ya, sahabat Pramita, bagi yang dulunya seorang penderita fatty liver, kemudian yang sudah sembuh, jawabannya adalah iya. Jadi, ketika kita sudah dinyatakan sembuh dari fatty liver, tetap harus menjaga pola hidup sehat. Karena dengan kita tetap pola hidup sehat, kemungkinan sangat kecil untuk kembali menderita fatty liver. Namun, apabila kita kembali ke habit atau kebiasaan yang dulunya buruk, seperti tidak mampu mempertahankan berat badan, kemudian tidak ada aktivitas fisik, tidak berolahraga, mengkonsumsi alkohol harian dalam jumlah tinggi, mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan rendah nutrisi, ini sahabat Pramita yang dulunya sudah sembuh dari fatty liver bisa kembali terdiagnosis fatty liver. Benar sekali, berarti harus konsisten ya dok ya. Nggak boleh nih, mentang-mentang udah dinyatakan sembuh, jadi lifestyle-nya berubah lagi. Ya, yang penting tetap konsisten setelah sembuh, tetap di pola hidup sehat dan tidak kembali ke pola hidup yang tidak baik sebelumnya. Baik dokter. Nah dokter, bagaimana nih cara kita mencegah dari fatty liver itu dok? Ya, sahabat Pramita, untuk pencegahan fatty liver sebenarnya sangat mudah dilakukan, tergantung keinginan, kemauan, dan konsistensi. Yang pertama adalah pertahankan berat badan ideal. Jadi, apabila sudah terjadi obesitas, segera lakukan diet sehat menu seimbang. Dan untuk yang berat badannya sudah stabil, tetap pertahankan dengan bagaimana caranya? Mengkonsumsi makanan yang seimbang, tinggi nutrisi dan rendah lemak, kemudian aktivitas olahraga yang selalu konsisten, dilakukan minimal 3-5 kali dalam satu minggu dengan durasi berolahraga 45 menit sampai dengan 60 menit setiap berolahraga. Serta yang terpenting, hindari asupan alkohol berlebihan atau jika mengalami kesulitan untuk berhenti mengkonsumsi alkohol, bisa berkonsultasi dulu dengan dokter. Baik dokter. Nah dokter, seberapa penting sih olahraga itu dalam mengatasi fatty liver ini dok? Ya, sahabat Pramita, olahraga sangat berperan penting dalam penanganan fatty liver atau dalam pencegahan fatty liver. Kenapa? Karena dengan kita berolahraga, tubuh kita akan membakar kalori dan sebagian besar yang terbakar pun adalah lemak. Sehingga dengan proses pembakaran lemak, fatty liver bisa kita cegah bahkan kita perbaiki kondisinya apabila sudah terjadi. Berarti penting ya dok ya. Nah dokter, apakah ada olahraga tertentu nih dok untuk penderita fatty liver? Ya, sahabat Pramita di rumah,
Untuk melakukan olahraga sebenarnya sangat bervariasi. Olahraga pun tidak ada yang khusus, jadi bisa dilakukan sesuai kemampuan fisik dari masing-masing sahabat Pramita. Bisa kita mulai dari olahraga kardio. Olahraga kardio ini meliputi seperti lari, renang, berjalan kaki, sepeda, senam aerobik, atau juga senam zumba. Ini bisa dilakukan. Atau kalau sukanya olahraga seperti tahanan, ini juga boleh dilakukan seperti olahraga plank, angkat beban. Ini boleh. Jadi tergantung dari tingkat kemampuan fisik masing-masing dari sahabat Pramita, olahraga mana yang mampu dilakukan. Jadi prinsipnya adalah konsistensinya, bukan jenis olahraganya. Jadi yang penting konsisten dan tetap rutin berolahraga. Baik, dokter. Konsisten untuk olahraga terus ya, dok ya. Oke, dokter. Kalau tadi olahraga, kita masuk ke makanan. Apakah ada rekomendasi makanan yang baik nih, dok, bagi penderita fatty liver? Ya, sahabat Pramita, sudah ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa ada makanan-makanan yang memang sangat baik untuk kesehatan hati. Yang pertama adalah sayur-sayuran hijau. Sayuran hijau seperti brokoli, bayam, kangkung, ini sudah terbukti mampu memelihara kesehatan organ hati. Kemudian yang kedua adalah makanan tinggi protein. Yang paling gampang didapatkan adalah tahu. Tahu adalah makanan dengan tinggi protein nabati dan rendah lemak. Ini sangat baik untuk memelihara kesehatan organ hati. Dan yang ketiga adalah makanan seperti ikan-ikanan yang tinggi omega 3. Contohnya salmon, ikan tuna, dan juga sarden. Ini sudah terbukti mampu mencegah perlemakan di organ hati dan memelihara kesehatan hati. Dan yang terakhir adalah buah-buahan. Contohnya adalah alpukat. Alpukat ini bagus sekali untuk menjaga kesehatan organ hati. Baik, dokter. Berarti sangat mudah sebenarnya ya, dok ya, makanan-makanan yang disebutkan untuk kita dapati. Ya, betul sekali. Jadi, tidak ada alasan untuk makan makanan yang tidak sehat. Karena makanan yang sehat, yang sangat baik untuk kesehatan organ hati ini sangat mudah sekali, Mbak Marisha, ditemukan di kalangan masyarakat. Ya, benar sekali ya, dok ya. Nah, dokter, untuk tingkat keparahannya nih, dok, apakah ada klasifikasi dari fatty liver? Ya, sahabat Pramita, jadi fatty liver ini ada tingkat derajat keparahannya. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan pemeriksaan USG perut, ini kita bisa mengetahui tingkat keparahan dari fatty liver. Tingkat keparahan fatty liver ini dibagi menjadi 3 klasifikasinya. Yang pertama adalah fatty liver derajat ringan. Fatty liver derajat ringan kita lihat dari akumulasi lemak yang tertimbun di organ hati ini, yaitu 5% sampai 33%. Sedangkan pada fatty liver yang lebih berat, yaitu fatty liver derajat sedang. Di sini terjadi penumpukan lemak dengan kadar 33% sampai dengan 66%. Dan pada fatty liver yang lebih berat lagi atau derajat berat, di sini terdapat penumpukan lemak di organ hati dengan kadar lebih dari 66%. Baik, dokter. Nah, dokter, bagaimana sih cara mengobati dari fatty liver itu, dok? Ya, sahabat Pramita, untuk pengobatan fatty liver ini sangat bervariasi tergantung dari tingkat keparahannya, kemudian tergantung juga dari kondisi dan keluhan yang muncul. Serta yang paling berperan penting perlu sahabat Pramita garis bawahi adalah lifestyle yang baik. Pola hidup yang sehat ini sangat berperan penting dalam pengobatan fatty liver. Kenapa? Dengan kita menjaga berat badan ideal, olahraga teratur, mengkonsumsi makanan tinggi nutrisi dan rendah lemak, mencegah asupan alkohol berlebihan, ini dapat menjadi proses pengobatan dari fatty liver ini menjadi sangat cepat dan jadi lebih efisien. Baik, dokter. Nah, dokter, jadi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengobati fatty liver, dok? Ya, sahabat Pramita, untuk pengobatan dari fatty liver ini sangat bervariasi tergantung dari konsistensi penderita itu sendiri. Jadi,
Untuk pengobatannya tergantung keinginan kita memperbaiki lifestyle-nya bagaimana, usaha kita bagaimana, serta ini untuk lama waktunya, ini bisa bervariasi bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Baik, dokter. Berarti lebih baik mencegah daripada mengobati ya, dok ya? Ya, betul sekali. Mencegah lebih baik daripada mengobati tentunya. Baik, dokter. Wah, dokter, sepertinya sahabat Pramita sangat antusias sekali karena kita lihat sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Namun, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Baik, sahabat Pramita, jadi fatty liver merupakan kondisi di mana hati menyimpan lemak secara berlebihan melebihi 5% dari total berat hati. Jadi sahabat Pramita silakan segera melakukan medical check up atau sahabat Pramita juga bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter pelayanan medis di Pramita Lab cabang terdekat. Baik, dokter, kita langsung masuk saja ya, dok ya, ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @didisuhendi5710. Dokter, saya pernah fatty liver sampai kolesterol 900-an. Apa ada hubungannya kolesterol dengan fatty liver, dok? Ya, terima kasih sahabat Pramita untuk pertanyaannya. Jadi jawabannya iya. Fatty liver sangat dipengaruhi dengan kadar kolesterol dalam darah. Jadi, apabila terjadi peningkatan kolesterol, ini memang sangat berperan penting dalam terjadinya perlemakan di organ hati, sehingga sangat penting menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Bagaimana caranya? Dengan diet sehat, menu seimbang, diet makanan rendah lemak dan tinggi nutrisi serta berolahraga. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram @ammapradipta. Halo dok, bagaimana tanda awal adanya fatty liver dan apa saja red flag-nya yang harus diwaspadai? Ya, terima kasih sahabat Pramita, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, untuk fatty liver, tanda awal yang terlihat, kalau ini fatty livernya masih tahapan awal atau yang derajat ringan, memang sedikit sulit diketahui dari tanda dan gejala. Paling mudah, ini kita mengetahui dari pemeriksaan medical check up terkait USG perut. Sehingga kita bisa mengetahui sudah seberapa mana keadaan fatty liver yang diderita. Namun, tanda red flag yang sering sekali muncul adalah pada fatty liver derajat sedang sampai berat, seperti keluhan nyeri perut bagian kanan atas, kemudian diikuti rasa mual, diikuti rasa muntah, dan juga yang paling berat biasanya akan terlihat pengerasan pada daerah perut dan diikuti dengan perubahan warna menjadi ikterik atau kuning pada daerah perut. Baik dokter, kita lanjut ya dok ya. Ada pertanyaan dari @perikecil01_. Dokter, apa saja penyebab terjadinya fatty liver? Apakah pengobatan dewasa dan anak-anak itu sama dok? Ya, sahabat Pramita, untuk penyebab utama dari fatty liver ini ada dua. Yang pertama adalah alcoholic fatty liver disease atau istilahnya fatty liver yang disebabkan karena alkohol.
Jadi, dengan kita mengkonsumsi alkohol berlebihan, asupan harian melebihi nilai normal, di mana pada perempuan kadarnya lebih dari 20 gram per hari, pada laki-laki lebih dari 30 gram per hari. Nah, ini dilakukan secara terus-menerus, sahabat Pramita, bisa menjadi penyebab utama terjadinya fatty liver. Dan adanya faktor lain selain alkohol, yaitu non-alcoholic fatty liver disease, penyebabnya bukan alkohol, seperti ada penyakit diabetes mellitus tipe 2, ada kondisi dislipidemia. Nah, ini juga merupakan penyebab utama terjadinya fatty liver. Serta tadi pertanyaannya, pengobatan anak-anak dan dewasa. Yes. Jadi untuk pengobatan anak-anak dan dewasa tetap disesuaikan dengan keluhan dan tingkat keparahan dari masing-masing penderita. Baik, dokter. Sebaiknya konsultasi ya, dok ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ed Sanaya Cira. Dokter, apakah fatty liver hanya dialami oleh orang dewasa? Ya, jawabannya tidak. Jadi sahabat Pramita, fatty liver bisa dialami oleh siapapun tergantung dari pola hidup masing-masing penderita. Apabila pola hidupnya tidak sehat, seperti terjadi obesitas, kemudian riwayat konsumsi alkohol tinggi, kemudian sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan rendah nutrisi, ini bisa terjadi pada kondisi siapapun. Baik, dokter. Jadi nggak hanya dewasa ya, dok ya. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari @ritanius05. Dokter, apa perbedaan yang paling signifikan gejala fatty liver dengan gangguan lambung? Ya, sahabat Pramita, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, untuk fatty liver memang keluhannya ini mirip dengan gangguan lambung, yaitu sama-sama sering terasa mual, nyeri perut pada bagian kanan atas, dan di sini yang sering membedakan adalah pada tahapan yang lebih lanjut akan teraba organ hati atau pengerasan organ hati di daerah perut diikuti dengan kuning pada area perut atau ikterik istilahnya. Dan pada sakit lambung tidak terjadi kondisi ikterik dan pengerasan organ hati. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari @baits Muzamil. Dokter, hasil USG terindikasi fatty liver. Bagaimana dokter kiatnya? Ya, jadi sahabat Pramita yang sudah teridentifikasi fatty liver, nanti akan dilihat fatty livernya sudah derajat sedang, ringan, atau berat. Kemudian kiat-kiatnya adalah tetap perbaiki pola hidup sehat. Kiat pertama, pertahankan berat badan. Yang kedua, jika sahabat Pramita sering mengkonsumsi alkohol, mulai dibatasi asupan alkohol tidak melebihi ambang batas yang bisa diterima tubuh. Kemudian, biasakan untuk mengkonsumsi makanan dengan tinggi nutrisi dan rendah lemak, serta konsistensi berolahraga minimal seminggu 3-5 kali dengan durasi setiap berolahraga 45 menit sampai dengan 60 menit. Namun, nanti harus tetap dievaluasi dengan berkonsultasi dengan dokter. Baik, benar sekali ya, dok ya. Kita lanjut ya, dok. Ada pertanyaan dari @kalista_istiqomah06. Dok, berapa lama fatty liver bisa menjadi sirosis? Ya, jadi untuk proses dari fatty liver menjadi sirosis ini tergantung dengan kondisi penderita masing-masing. Antara satu penderita fatty liver dengan fatty liver yang lain tidak bisa disamakan. Bisa bervariasi. Bisa dia dalam waktu 6 bulan, bisa sampai 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Tergantung dari kiat-kiat yang dilakukan setelah diketahui menderita fatty liver. Jadi tidak ada patokan khusus berapa lama waktunya bisa berubah menjadi kondisi sirosis hepatis. Baik, dok. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari @koko793. Dok, apa saja dampak buruk ketika lemak di hati menumpuk banyak? Apakah bisa sembuh sendiri? Ya, terima kasih sahabat Pramita. Pertanyaannya sangat bagus dan cukup unik ya. Apakah bisa sembuh sendiri? Jawabannya tidak. Jadi, kalau sudah terdiagnosis terdapat lemak di hati, ini kita harus melakukan pola hidup yang baik.
Pola hidup yang baik, kita harus mulai berolahraga, mulai memperbaiki berat badan yang berlebihan, menghentikan asupan alkohol, kemudian makanan nutrisi dan rendah lemak. Dan fatty liver ini harus dikonsultasikan dengan dokter, terutama yang sudah memunculkan keluhan-keluhan. Jika belum ada keluhan, tetap harus konsultasi dan dievaluasi bagaimana perjalanan dari fatty liver ini, apakah sudah mulai ke arah yang serius atau tidak. Nantinya, apabila memerlukan konsumsi obat-obatan, bisa dikonsultasikan dulu dengan dokter, dan yang terpenting tetap kiatnya, mau fatty liver ini derajat ringan sampai berat, tetap perbaiki pola hidup sehat, ini penanganan utamanya. Baik, dokter. Jadi jangan dibiarin sendiri ya, dok ya. Harus tetap Iya, diobati dan dikonsultasikan. Oke, dokter, kita lanjut. Ada pertanyaan dari @moms_Sharon. Apakah fatty liver itu keturunan, dok? sahabat Pramita, untuk faktor keturunan secara tidak langsung jawabannya iya. Kenapa? Karena fatty liver ini penyebab utamanya ada dua, yaitu karena alkohol dan penyebab lainnya. Penyebab lainnya ini adalah suatu kondisi yang mendasari, seperti diabetes mellitus tipe 2. Sedangkan perlu sahabat Pramita ketahui, diabetes mellitus tipe 2 ini faktor utama penyebabnya adalah 50% karena keturunan. Jadi, secara tidak langsung jawabannya iya, fatty liver dipengaruhi faktor keturunan. Jadi, tergantung dari sahabat Pramita nih, mau diterima faktor keturunannya atau mau dimodifikasi. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari @citra_ishak. Dokter izin bertanya, apakah pada penderita insomnia dapat menyebabkan fatty liver? Sebenarnya insomnia ini akan menyebabkan suatu kondisi istirahat yang kurang. Jadi dengan kurang beristirahat, biasanya ini bisa mempengaruhi tingkat stres. Dan jika terjadi kondisi stres kronis, ini bisa mempengaruhi angka kejadian fatty liver. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari @andi_kenken. Dokter bertanya, bagi penderita penyakit hati atau fatty liver, diet apa yang terbaik untuk kami ya, dok? Ya, sahabat Pramita, untuk diet yang baik bagi penderita fatty liver, yang pertama adalah konsumsi makanan rendah lemak dan tinggi nutrisi. Contohnya adalah sayur-sayuran hijau, seperti bayam, brokoli, kangkung, kemudian olahan ikan, seperti ikan salmon, kemudian ikan tuna, ikan sarden, serta makanan-makanan yang rendah lemak dan tinggi protein seperti tahu, serta buah-buahan seperti alpukat. Ini sangat bagus untuk memelihara kesehatan hati dan mengurangi kadar perlemakan di organ hati. Baik, dokter. Selain mudah didapat dan enak juga ya, dokter ya makanannya ya, dok. Ya, betul sekali. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Baik, dokter, kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari @rizka.martavia. Dokter, bagaimana penanganan fatty liver pada anak dan lansia? Ya, sahabat Pramita, penanganan pada anak-anak, pada lansia, maupun pada dewasa akan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing penderita. Akan kita evaluasi keluhan-keluhan yang muncul, tingkat keparahannya, sudah derajat ringan, sedang, atau berat pada kondisi fatty liver itu sendiri. Dan ini harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Namun, tetap poin penting dari penanganan fatty liver dari seluruh kalangan usia adalah pola hidup yang sehat. Ya, benar sekali ya, dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan Amma Pradipta. Dokter, apakah fatty liver adalah penyakit penyerta pada penyakit hepatitis, dok? Ya, pertanyaannya bagus sekali, sahabat Ramita. Jadi, hepatitis dan fatty liver ini bukan suatu yang berkesinambungan. Jadi bukan suatu penyakit penyerta karena kondisi fatty liver adalah kondisi perlemakan di organ hati. Berbeda dengan hepatitis. Hepatitis ini suatu peradangan di organ hati yang disebabkan karena infeksi virus. Jadi ini tidak saling berhubungan. Namun, dua kondisi ini bisa terjadi berlangsung bersamaan.
Baik dokter, berarti sama bahayanya ya dok, walaupun nggak ada kaitannya ya dok ya. Ya, betul. Jadi dua kondisi ini kalau kita biarkan saja, ini bisa jadi sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Baik dokter. Kita lanjut ya dok ya, ada pertanyaan dari Bidi Suhendi 5710. Apakah orang yang diabetes beresiko lebih tinggi mengalami fatty liver dok? Terima kasih pertanyaannya, sahabat Pramita. Jawabannya iya. Jadi, dengan keadaan diabetes mellitus, ini beresiko sangat tinggi untuk terjadi fatty liver, karena ini merupakan penyebab utama selain alkohol adalah kondisi yang mendasari yaitu diabetes mellitus. Jadi, pada penderita diabetes mellitus harus berhati-hati, harus membiasakan pola hidup yang sehat, harus berolahraga, mempertahankan berat badan ideal, karena lebih beresiko untuk menderita fatty liver. Baik dokter, karena faktor komorbid juga ya dok ya. Iya, betul sekali. Baik, kita lanjut pertanyaan dari @afrina.a.n. Dok, punya riwayat fatty liver dan sudah sembuh, bagaimana caranya agar tidak kambuh lagi nih dok? Ya, sahabat Pramita, bagi penderita fatty liver dan tidak yang sudah sembuh dan tidak ingin terkena lagi, caranya perbaiki lifestyle-nya. Kalau pola hidupnya sudah sehat, pertahankan. Jadi harus konsisten, itu kuncinya. Konsisten berolahraga, konsisten makanan sehat dan rendah lemak, konsisten tidak mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan, istirahat yang cukup, dan tetap konsisten. Itu jawabannya. Ya, benar sekali, konsisten ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Rita News 05. Dokter, apa ada gejala-gejala fatty liver pada tahap awal? Ya, ini sahabat Pramita yang cukup sulit diketahui. Pada tahapan awal, hampir fatty liver tidak menunjukkan keluhan, sehingga biasanya akan diketahui dari medical check up pemeriksaan seperti pemeriksaan USG abdomen, seperti pemeriksaan fungsi hati, SGOT, SGPT, dan gamma GT, ataupun pemeriksaan panel profil lemak seperti kolesterol, LDL, HDL, dan kolesterol total trigliserida pun. Jadi biasanya pada tahapan awal ini tidak menunjukkan keluhan. Namun ini tidak menjadi secara umum, artinya ada pada beberapa penderita yang juga menunjukkan keluhan. Keluhan yang paling mendasari pada tahap awal biasanya nyeri perut di area sebelah kanan atas, diikuti rasa mual. Namun sulit dibedakan karena ini mirip dengan penyakit lambung. Nantinya akan berlanjut pada kondisi yang lebih berat, baru terlihat perbedaannya bahwa terdapat pengerasan pada organ perut atau juga terjadi ikterik kuning pada daerah perut. Baik dokter, berarti jangan harus nunggu gejala dulu ya dok ya, sebaiknya melakukan medical check up sejak dini. Ya, betul sekali. Medical check up ini sangat penting, minimal 1 tahun sekali pada orang-orang yang sehat. Dan pada orang-orang yang ada keluhan, segera konsultasikan dengan dokter untuk medical check up, agar jika terdapat fatty liver, segera diketahui sejak dini dan penanganannya menjadi lebih cepat. Baik, benar sekali ya dok ya. Kita lanjut pertanyaan dari @perikecil01_. Dok, apakah do and don't saat anak mengalami fatty liver? Ya, jadi untuk penanganan fatty liver yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada saat anak yang terdiagnosa, jawabannya tetap sama secara umum, yaitu untuk pengolahan makanan. Hindari makanan dengan tinggi lemak. Kemudian biasakan makanan-makanan bernutrisi tinggi seperti ikan-ikanan yang kaya akan omega 3. Contohnya ada salmon, ada tuna, bahkan sarden yang mudah ditemukan di kalangan masyarakat. Kemudian makanan dengan tinggi protein namun rendah lemak seperti tahu, tempe itu bagus. Kemudian buah-buahan seperti alpukat dan juga olahan sayuran-sayuran hijau seperti brokoli, kangkung, bayam ini baik untuk dikonsumsi. Dan yang tidak boleh adalah makanan yang tinggi lemak seperti junk food, kemudian makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan yang tinggi karbo, tinggi lemak trigliserida ini tidak baik untuk berlangsungnya penyakit fatty liver ini menjadi ke tahap yang lebih serius.
Baik, dokter. Kita lanjut ya, dokter ya. Ada pertanyaan dari @priska.martavia. Dokter, apakah fatty liver bisa merusak organ dalam jika sudah sembuh? Untuk fatty liver yang sudah sembuh, ini kalau sudah dinyatakan sembuh dan tidak ada komplikasi penyakit lainnya, ini tidak akan mempengaruhi kondisi organ yang lainnya karena sudah dinyatakan sembuh dan tidak ada komplikasi. Namun jika sudah berkomplikasi ke organ lain, ini kita akan perlukan untuk konsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut dari komplikasi penyakit itu sendiri. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari @attara.official, dok. Apakah warna perut yang menguning pada saat fatty liver kambuh bisa hilang sendiri atau minum obat secara rutin baru bisa sembuh, dok? Ya, jawabannya tidak bisa hilang sendiri, jadi harus kita tata laksana dengan baik dan tepat. Apabila sudah terjadi kondisi ikterik ini adalah kuning pada daerah organ perut, ini harus segera konsultasi dengan dokter, karena normalnya organ perut kita senada warnanya dengan warna tubuh yang lain. Jadi kalau ada penguningan, artinya ini kondisi yang tidak normal. Kondisi yang tidak normal ini harus segera dievaluasi, masalahnya ada di mana. Jadi harus segera konsultasi dengan dokter. Baik, dokter. Nggak bisa sembuh sendiri ya, dok ya? Iya, nggak bisa. Jadi perlu bantuan dokter. Baik, kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari @dapo_cikde. Dok, apakah fatty liver bisa kena dengan anak yang obesitas dan cara mendeteksi cegah dini bagaimana sih, dok? Ya, sahabat Pramita, pertanyaannya sangat bagus ya. Untuk anak obesitas bisa kena, jawabannya iya. Dan justru untuk anak obesitas ini faktor resikonya lebih tinggi untuk terkena fatty liver dibanding anak yang berat badannya ideal. Dan cara mengobatinya ya, cara mengobatinya ini adalah tetap sama pola hidup sehat. Jadi untuk anak yang obesitas kita dietkan. Kita diet dengan cara diet sehat menu seimbang. Tetap mengkonsumsi makanan, tapi makanannya dipilihkan yang bernutrisi tinggi dan rendah lemak. Karena pada anak-anak ini kan tahapan tumbuh kembangnya berbeda dengan orang dewasa ya. Jadi tetap harus makanan tinggi nutrisi, namun harus disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Jika terjadi obesitas, harus ditingkatkan olahraganya dan dipilihkan makanan yang sehat dan rendah lemak. Ya, benar sekali ya, dokter ya. Kita lanjut ya, dok. Ada pertanyaan dari @johan_wahyudi14. Dokter mau tanya nih, apa faktor utama terkena penyakit fatty liver, dok? Ya, terima kasih pertanyaannya, sahabat Pramita. Bagus sekali. Faktor utama penyebab fatty liver ada dua. Yang pertama adalah karena alkohol atau istilah medisnya alcoholic fatty liver disease. Yang kedua, non-alcoholic fatty liver disease artinya bukan disebabkan karena penggunaan alkohol. Jadi, kalau pada penggunaan alkohol, pada wanita biasa mengkonsumsi alkohol lebih dari 20 gram per hari dan pada laki-laki lebih dari 30 gram per hari. Dan kondisi seperti ini dilakukan secara terus-menerus sehingga akan menjadi penyebab utama penyebab fatty liver karena penggunaan alkohol. Dan yang kedua, yang bukan disebabkan karena alkohol, ini ada faktor yang mendasarinya, seperti penyakit diabetes mellitus tipe 2, penyakit dislipidemia, dan hiperkolesterol, serta obesitas. Ini akan sangat mempengaruhi penyebab utama terjadinya fatty liver. Baik, benar sekali ya, dok ya. Kita lanjut ada pertanyaan dari @atara.official. Dokter izin bertanya, apakah diharuskan cuci darah untuk fatty liver, dok? Ya, sahabat Pramita, jawabannya tidak ya. Jadi fatty liver ini untuk penanganannya tetap adalah perbaiki pola hidup sehat. Dan jika memang penyakitnya hanya fatty liver, penanganannya bukan cuci darah ya sahabat Pramita. Jadi tetap harus konsultasikan dulu dengan dokter. Nanti dokter akan membantu kiat-kiat apa yang harus dilakukan serta pengobatan apa yang akan ditentukan sesuai tingkat keparahan dari fatty liver itu. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari @riska.martavia. Dokter, apakah obat-obatan herbal bisa mengobati fatty liver?
Ya, sahabat Pramita, untuk obat-obatan herbal sebenarnya tidak disarankan di kalangan medis karena pada obat-obatan harus sudah terdaftar BPOM dan harus dikonsultasikan dulu dengan dokter apakah ini boleh dikonsumsi atau tidak. Karena kita tidak pernah tahu apakah obat-obatan ini memang diperuntukkan atau tidak apabila tidak ada konsultasi dulu dengan dokter. Namun kalau yang dimaksud adalah herbal seperti sayuran, buah-buahan, dan pemilihannya juga tepat seperti buah-buahan yang baik, sayur-sayuran hijau, ini sangat diperbolehkan. Baik, dokter. Kita lanjut ya, dok ya. Ada pertanyaan dari @perikecil01_. Dokter, bila pengobatan fatty liver terskip, apakah harus diulang dari awal lagi? Ya, mungkin maksudnya berhenti tapi belum tahu sudah sembuh atau belum. Ya, benar. Jadi, saran kita harus konsultasi dulu dengan dokter untuk dievaluasi. Nantinya bisa dilakukan pemeriksaan enzim hati dulu, seperti SGOT, SGPT, dan gamma GT-nya. Apakah masih terjadi peningkatan atau tidak? Jika masih, akan dilanjutkan pemeriksaan USG abdomen atau USG perut, sehingga dokter mampu menilai apakah masih terjadi kondisi fatty liver atau sudah tidak ada kondisi fatty liver lagi? Baik, dokter. Sepertinya ini pertanyaan terakhir nih, dok ya. Ada pertanyaan dari @alfat Napian. Dokter, apakah fatty liver berlaku juga untuk orang yang kurus? Ya, jawabannya iya. Fatty liver berlaku untuk semua orang. Jadi mau itu orangnya kurus, mau itu gemuk, itu tidak mempengaruhi angka kejadian fatty liver. Angka kejadian fatty liver adalah dipengaruhi pola hidup yang tidak sehat. Jadi, mau orang itu kurus, mau orang itu gemuk, tetap beresiko terjadi fatty liver kalau pola hidupnya tidak sehat. Ya, benar sekali ya, dokter ya. Terima kasih, dokter, atas penjelasannya. Semoga bisa terjawab semua pertanyaan yang telah kita bacakan. Namun karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Baiklah, sahabat Pramita, sebagaimana janji saya di awal, akan ada hadiah untuk 3 sahabat Pramita terpilih. Namun sebelum saya umumkan 3 sahabat Pramita terpilih yang masing-masing akan mendapatkan top up e-wallet senilai Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Mari kita saksikan video informasi berikut ini. Baik sahabat Pramita, jadi sahabat Pramita bisa melakukan screening pemeriksaan hepatitis yang merupakan prosedur untuk memastikan diagnosis penyakit hepatitis. Sahabat Pramita juga bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter pelayanan medis kami di Pramita Lab cabang terdekat. Baiklah, saat yang dinanti-nanti kita akan langsung bacakan 3 sahabat Pramita terpilih. Untuk sahabat Pramita terpilih pertama, selamat kepada pemilik akun Instagram @evelynms18. Untuk sahabat Pramita terpilih kedua, selamat kepada pemilik akun Instagram @rizka.martavia. Kemudian untuk sahabat Pramita terpilih ketiga, boleh dibantu dokter untuk dibacakan. Selamat kepada @safira_dwi.
Baik, selamat kepada tiga sahabat Pramita terpilih yang masing-masing akan mendapatkan top up e-wallet senilai Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Nanti akan dihubungi oleh tim kami melalui DM Instagram, jadi dimohon untuk tidak memprivat akunnya ya. Baiklah sahabat Pramita, sebelum kita akhiri, silakan Dokter Desi untuk menyampaikan kesimpulan dari Healthy Talks yang hari ini. Halo sahabat Pramita, jadi fatty liver ini adalah suatu kondisi yang sangat tidak sehat, di mana terjadi penumpukan lemak di organ hati, melebihi nilai normal yang harusnya ada di organ hati. Sehingga sangat penting sahabat Pramita untuk melakukan medical check up terkait pemeriksaan fatty liver, seperti pemeriksaan USG perut, kemudian pemeriksaan enzim hati, dan pemeriksaan panel profil lemak. Dan sahabat Pramita bisa melakukan pemeriksaan medical check up terkait dengan fatty liver di Pramita Lab seluruh Indonesia. Baik, terima kasih dokter atas pesan yang luar biasa dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di siang hari ini. Jadi sahabat Pramita jangan lupa untuk melakukan medical check up sejak dini dan sahabat Pramita juga bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter pelayanan medis di Pramita Lab cabang terdekat. Baik sahabat Pramita, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya Marisha mewakili dengan tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada sahabat Pramita yang telah menyaksikan rangkaian Healthy Talk sampai akhir. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @pramitalab.id karena ada banyak sekali informasi-informasi terupdate dari Pramita Lab. Salam sehat untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi di program Healthy Talk Live Instagram selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.